Salam, Salam. kita akan memulai ibadah kita. Kita telah melalui minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya Via Dolorosa. Kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa. Di antara sekian ribu salib yang telah terpancang bagi para pengkhianat negara, budak dan penjahat-penjahat, salib Yesus mengandung pesan yang teramat penting bagi kita umatnya. Tanpa darahnya yang tercurah di bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Lagi pula, melalui hukuman yang mengerikan itu, Ia menunjukkan kepada kita kasih-Nya, kepeduliannya, dan bela rasanya terhadap orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan, termasuk mereka yang dipinggirkan dan yang disingkirkan oleh karena kebencian, fitnah, penghinaan, ketidakadilan, merasa tidak berdaya tanpa perlindungan dan pembelaan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapaknya. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita puji Tuhan dari PKJ nomor 202 ayat 1.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Amin. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberkati kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang ke hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaruilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dalam kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahan-Ku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatan-mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 164C ayat 1. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Amin. Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Salam dan doa kolekta. Tuhan bersertamu dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih dan kesabaran-Mu terhadap kami. Di kedalaman hati kami merenungkan penderitaan yang ditanggung anak-Mu bagi kami semasa hidupnya di bumi ini. Hari ini secara khusus kami menghayati kembali penderitaan mengerikan yang dialaminya
hingga kematiannya yang tragis di kayu salib. Hati kami diliputi rasa haru akan kasih dan pengorbanannya demi seisi dunia. Kiranya Roh-Mu melembutkan hati kami untuk menyambut uluran tangan anugerah yang ditandai luka-luka, ganti hukuman atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin menghargai dan meyakini karya keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 160 ayat 1, Sang Anak Domba yang Kudus. Epistel. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah hari Jumat Agung ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita menjaga berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi.
Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 4, kepala yang berdarah. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sampai dengan 2, pada kaki salibmu.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya mengawal hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara sekalian, mari kita buka Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyanyi, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Dalam Jumat Agung ini, tema kita adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Melalui tema ini, kita ditekankan kembali untuk tetap menerima dan setia bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya. Sekarang kita merenungkan, bukan lagi kita terperangkap dalam alur logika. Jika ada kehidupan, pasti ada kematian. Tetapi kita memandang ke depan tentang arti hidup yang kekal, yang hanya di dalam Yesus Kristus. Puncak pengorbanannya adalah kematiannya sebagai tebusan akan dosa manusia. Pelayanan Yesus di dunia sudah berciri sejak awal pengenalan kita kepadanya, yakni penuh dengan kasih karunia. Allah berkenan kepadanya. Dia yang diutus ke dunia dan hadir di tengah-tengah umat manusia sebagai Mesias, dan sudah sejak purbakala dinubuatkan. Segala hidupnya dia curahkan untuk mengajar, melayani, dan membawa orang-orang kepada jalan kebenaran dan hidup. Segala pelayanan Yesus akan mengalami puncak dalam misinya, yakni pengorbanannya. Dan nas kita saat ini berbicara tentang peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Injil Matius mengungkap bahwa sejumlah deretan penderitaan yang dialami Yesus sebelum penyalipannya itu telah berlangsung. Yesus yang sudah teruji dalam kesiapan secara kemanusiaannya, menerima dirinya diperlakukan secara anarkis, brutal, dan lontaran kata-kata yang tidak bermoral.
Yesus yang sudah dan sedang tergantung di kayu salib itu ternyata bukan suatu hal yang memuaskan bagi pembencinya, tetapi masih terus dihujat dengan ejekan, hinaan, dan cibiran yang merendahkan. Bahkan ketika Yesus juga berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan Yesus ini juga sengaja dipelesetkan, menggeser kata Eli menjadi Elia. Kata Eli sebenarnya bukan kata yang tidak pernah diketahui. Kata Eli adalah kata bahasa Ibrani yang dapat mereka artikan sendiri. Sampai kepada puncak penderitaan itu Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah. Di sanalah ketakutan itu muncul kepada orang banyak. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Langit gelap, gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Di antara kepanikan yang mencekam atas peristiwa keagungan Tuhan melalui kejadian alam tersebut, ternyata kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Juga disaksikan para perempuan yang selama ini mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia, termasuk Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Untuk itu saat ini mari kita merenungkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kita yang diselamatkannya akan terus melayaninya dan setia untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang telah menyerahkan anak-Mu menjadi penebus dan menjadi kehidupan bagi umat-Mu. Engkau sendiri yang berbicara, Engkau adalah kebangkitan dan hidup itu. Maka semua orang akan menerima hidup yang kekal dengan percaya kepada Engkau. Saat ini kami masuk dalam peribadahan Jumat Agung, yaitu penderitaanmu, puncak dari misimu adalah pengorbanan dan mati di kayu salib. Ya Bapa, saat ini kami masih berada di rumah kami masing-masing, beribadah bersama keluarga masing-masing. Kami rindu Bapa, persekutuan yang Engkau pulihkan, persekutuan bersama di gerejamu. Untuk sampai saat ini hal itu belum dan masih berlangsung ibadah di rumah. Kiranya kasih-Mu segera menolong kami, memulihkan keadaan dunia ini melalui pengorbanan-Mu, memulihkan gerejamu, memulihkan jemaat-Mu, sehingga pada waktu dekat ini segala sesuatu melalui pengorbanan-Mu akan kembali berjalan normal. Ekonomi yang merosot, baik juga tekanan-tekanan hidup akan semakin bertambah. Ya Bapa, biarkan kami semuanya menjadi tetap menjaga moral, menjaga itikat baik, selalu rindu melakukan yang baik dan bukan melakukan kejahatan. Karena Engkau telah menebus kami, biarkan kami setia dan peliharalah iman kami sampai akhirnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 4. Janji Tuhan ku pegang, ku di bawah
1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan ku pegang, ku dibahas saudaranya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami sampai pada kematian. Dengan tidak bersungut-sungut Engkau menerima segala hinaan dan siksaan. Engkau tidak marah dan mengutuk kami. Malahan Engkau mengasihi dan memohon kemurahan hati Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri di hadapan-Mu, pun tidak patut lagi kami memohon kemurahan pengampunan-Mu. Tetapi Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk menundukkan kami dalam pengakuan-Mu. Betapa besar dosa-dosa kami kepadamu, tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami jangan lagi berpaut kepada hal-hal yang duniawi, tetapi supaya dalam segala perbuatan kasih-Mu di dalam hikmat-Mu, itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, dan nanti jam 2 siang tepat kita akan juga beribadah untuk mengenang detik-detik kematian Yesus. Shalom.